Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Aris Fazrin Nur, angkatan 2017, Universitas Tamu Mangkurat, Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan membahas tentang filsafat politik. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah filsafat politik milik Niccolo Machiavelli. Untuk yang kurang tahu, Niccolo Machiavelli ini adalah filsafat politik dari Italia, Florence, Italia, yang lahir dari abad ke-16. Kalau ada yang sedikit kenal dengan Machiavelli atau sedikit tahu, mungkin Anda bisa mengetahui tentang bukunya Il Principe atau The Prince. Jadi dalam Il Principe itu dia menyebutkan bahwa politik adalah tujuan seseorang untuk mencapai kekuasaan, baik secara yang dimiliki atau yang sudah dimilikinya. Dengan kata lain, dan kata lain, politik itu adalah tujuan untuk mempertahankan dan berebut kekuasaan. Seringkali anehnya orang di sini atau di seluruh dunia nggak mau disebut nih seorang Machiavellis, padahal semua politisi itu sama, pengennya kekuasaan. Bahkan untuk orang awam, militer, pejabat militer sekalipun pengen banget jadi politisi. Kalau di sini ya sudah banyak, sampai ketua PSSI segala macam, pejabat-pejabat yang nggak jelas itu. Tapi sebenarnya kalau dirunut, seorang politisi itu memang pekerjaannya begitu. Tapi kalau mereka itu takutnya dibilang nanti hanya untuk mengincar kekuasaan atau ingin jadi presiden atau semacamnya, mereka itu takut nanti masyarakat itu nggak percaya. Jadi mereka itu seringkali menggunakan jargon, saya melakukan ini untuk kepentingan negara atau segala macam, padahal cuma untuk dia jadi jabatannya doang, supaya dia berkuasa. Karena kalau orang yang berkuasa itu biasanya hak mutlak di atas segalanya itu ada. Kita ambil contoh aja Donald Trump dulu, pas masih 4 tahun menjabat mulai dari tahun 2016. Jadi Donald Trump itu hampir seluruh masa jabatannya itu nggak pernah dilakukan untuk orang Amerika. Yang ada cuma kepentingan pribadinya doang. Orang rasis didukung segala macam sudah banyak kalau dicari di media-media konvensional. Kalau sering membaca koran-koran luar, saya biasanya membaca koran-koran luar ya. Di Indonesia ini jarang, sedikit. Tapi kalau di Indonesia juga ada kayak gitu. Contoh Pilpres 2019, Prabowo Jokowi jilid 2. Ujung-ujungnya sudah kelar, sudah kelar pilpresnya, ribut-ribut 22 Mei, dijadiin Pak Jokowi jadi menteri, langsung diam semuanya, gak ada lagi. Bahkan sekarang yang baru pun Sandiaga Uno yang emang lawan politiknya. Jadi emang kalau manusia itu kalau berpolitik itu tujuannya mencari kekuasaan, menggapai dan merebutkan kekuasaan. Jadi nggak ada istilahnya yang saya lakukan ini untuk kepentingan negara, itu cuma gimmick doang kayaknya, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi kalau dalam kekuasaan, kalau orang yang memimpinnya itu bagus ya bagus, tapi kalau ya enggak ya jadi diktator orangnya. Tujuannya itu nggak jelas maunya apa. Biasanya kalau negara ini dipimpin untuk mensejahterakan masyarakatnya, jadi pimpinan itu tugasnya itu besar sekali. Makanya dalam berpolitik itu nggak bisa sembarangan orang mau misalkan masuk ke DPR, masuk ke DPD, mau jadi gubernur, itu harus ada tanggung jawab besarnya untuk sebuah kota atau negara itu. Contoh saja kalau di sini di Indonesia ini Ibu Risma, beliau 2 periode menjabat jadi wali kota, mulai dari pagi sampai malam ngurusin kota aja beliau. Makanya sampai disebut wali kota terbaik di dunia beliau. Sekarang beliau jadi mensos. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf hilaf. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.